Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa dan siswi MTS Nurul Falah kelas 7. Kita masih melanjutkan pembelajaran jarak jauh di pelajaran IPS. Pertemuan keempat hari ini, mudah-mudahan anak-anak ibu di rumah masih tetap semangat mengikuti setiap kegiatan meskipun belajarnya jarak jauh dan kita belum bisa bertemu tatap muka secara langsung. Anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman yang ada di Indonesia. Disiapkan buku paketnya, lalu disiapkan buku catatannya. Buku catatan digunakan untuk mencatat materi yang penting-penting, agar nanti saat mengerjakan latihan, kamu sudah tahu jawabannya. Kita awali kegiatan belajar kita pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah siap semua ya? Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Apa itu sumber daya alam? Waktu di SD atau di MI, mungkin kamu semua sudah sering mendengar kata sumber daya alam, gitu ya. Nah, sumber daya alam itu berasal adalah segala sesuatu yang ada di alam. Jadi semuanya yang ada di alam, baik yang ada di darat maupun di laut maupun di udara, yang merupakan ciptaan Tuhan. Jadi semua yang ada di muka bumi, baik yang ada di darat, di laut maupun yang ada di udara, yang merupakan ciptaan Tuhan, itu namanya sumber daya alam. Nah, untuk apa? Semuanya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan manusia, tapi untuk kebutuhan makhluk hidup. Ya. Nah, potensi sumber daya alam Indonesia itu sangat melimpah. Kenapa? Karena kondisi Indonesia yang sangat luas dan sangat panjang, membentang dari Sabang sampai ke Merauke. Disebabkan juga karena Indonesia berada di garis khatulistiwa, ada di tengah-tengah, sehingga menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Sehingga tanaman, hewan yang ada di Indonesia itu dapat bertahan hidup dengan baik. Ada dua potensi unggulan di Indonesia, yaitu potensi sumber daya alam daratan, artinya yang ada di daratan, dan ada potensi sumber daya alam lautan atau yang disebut dengan maritim. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, potensi sumber daya daratan. Artinya, sumber daya alam yang terdapat di darat. Jadi, semua sumber daya alam yang adanya di atas tanah atau di darat. Dua potensi keunggulan sumber daya daratan Indonesia, yang pertama adalah hutan. Indonesia memiliki kawasan hutan yang sangat lebat. Jadi yang paling banyak di Indonesia itu adalah kawasan hutan yang daunnya hijau sepanjang tahun, yang dikenal dengan nama hutan hujan tropis. Ya, jadi ini merupakan sumber daya alam terbesar bagi Indonesia. Bahkan Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia. Selain sebagai paru-paru dunia, di Indonesia hutan juga menghasilkan kayu, tanaman obat, buah-buahan, serta menjadi tempat hidup flora dan fauna. Ya, oke. Kemudian yang kedua, potensi sumber daya daratannya adalah berupa barang tambang. Apa itu barang tambang? Barang tambang adalah barang yang terdapat di dalam bumi. Dan untuk menggunakannya membutuhkan proses penggalian dan pengolahan terlebih dahulu. Nah, jadi barang tambang itu barang mineral atau barang yang bernilai jual tinggi atau berharga mahal, tapi adanya di dalam bumi. Nah, daerah persebarannya mana contohnya? Satu, minyak bumi dan gas, disingkat menjadi migas, banyak tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Batu bara tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Bauksit tersebar di Riau dan Kalimantan Barat. Pasir, emas, dan seterusnya. Ya, oke. Kemudian yang selanjutnya adalah potensi kemaritiman negara Indonesia. Potensi kemaritiman berarti segala potensi sumber daya alam yang terdapat di laut. Kalau tadi potensi
Daratan berarti adanya hanya di darat. Nah, kalau kemaritiman berarti potensi sumber daya alam yang terdapat di lautan atau perairan Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki lautan yang sangat luas. Garis pantainya mencapai 108.000 km dan memiliki 17.504 pulau. Nah, kekayaan alam laut Indonesia antara lain satu, perikanan, ikan ya, segala jenis ikan itu banyak yang hidup di perairan laut Indonesia. Kemudian yang kedua, ada yang jenis ikan Indonesia juga dibedakan menjadi ikan perairan laut barat dan ikan perairan laut timur. Dan masing-masing jenis ikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar pantai pada khususnya. Kan kita saat ini bisa beli ikan, bisa makan ikan tuh kenapa? Karena ada nelayan yang menangkap ikan di wilayah perairan laut Indonesia. Selain perikanan, laut juga bermanfaat sebagai tempat hidup hutan mangrove. Apa itu hutan mangrove? Hutan mangrove merupakan tumbuhan yang mampu beradaptasi di daerah air payau. Air payau itu air asin yang ada di pinggiran laut. Luas hutan mangrove di Indonesia sekitar 18-23% dari luas seluruh hutan mangrove di dunia. Pemanfaatan mangrove dapat digunakan sebagai tempat pemijahan bandeng, kepiting, dan udang. Jadi, apa ya istilahnya? Mangrove tuh gini, kan air laut itu ada ombaknya. Ombaknya itu apa ya istilahnya ya? Menggenang atau mengalir ke daerah yang lebih rendah. Nah, di daerah yang lebih rendah itu ditumbuhi oleh pohon-pohonan atau rumput-rumputan yang disebut yang seperti hutan, berbentuk seperti hutan belukar, tapi bawahnya air. Ya, bawahnya adalah air laut. Nah, airnya payau, tidak asin, tidak tawar. Kemudian nanti di hutan mangrove itu akan diternakan udang atau kepiting atau ikan bandeng dengan tujuan untuk apa ya, pemijahan atau proses bertelurnya ikan-ikan tersebut, gitu ya. Nanti kalau sudah berhasil menetas telurnya, sudah berhasil, sudah ada ikan yang baru bisa nanti diproduksi lebih banyak lagi ya. Secara fungsi ekologi, hutan mangrove dapat mengurangi laju gelombang tsunami. Jadi kalau di pinggiran pantai itu ada hutan mangrove-nya, maka potensi tsunami akan menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena bisa terhalang ya. Mencegah abrasi, menahan gelombang tinggi dan menyerap karbon di udara karena ada pohon di dalamnya ya. Kemudian yang ketiga terumbu karang. Indonesia terkenal dengan sebutan Coral Triangle. Kenapa? Karena Indonesia berada di area segitiga karang. Jadi segitiga, bukan segitiga Bermuda yang bisa nyedot manusia, bukan gitu ya, tapi berada di segitiga karang yang disebut dengan Coral Triangle. Secara alami, persebaran karang tertinggi ditemukan di perairan sekitar Sulawesi, Maluku, bagian barat Papua, dan Nusa Tenggara. Kalau terumbu karang banyak terdapat di Indonesia bagian timur. Selanjutnya adalah garam. Garam diperoleh dengan cara mengeringkan air laut sehingga menjadi kristal-kristal mineral yang berbentuk padat. Jadi dari air laut itu dari airnya ya, kalau tadi kan sumber dayanya berupa ikannya, tumbuhannya, nah kalau ini dari air lautnya gitu ya, bisa dijadikan sebagai garam. Sentra industri garam di Indonesia terdapat di Cirebon, Pati, Rembang, Gresik, Madura, Bima, dan Jeneponto. Kemudian yang selanjutnya adalah pariwisata. Luas dan indahnya laut Indonesia mendorong setiap orang ingin berwisata ke laut Indonesia. Siapa sih yang nggak suka jalan-jalan ke laut gitu ya? Pasti kita senang jalan-jalan ke laut. Nah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, beberapa kawasan pantai yang dikelola menjadi objek wisata. Jadi selain buat tadi kegiatan apa namanya yang diambil sumber daya alamnya, laut Indonesia juga digunakan sebagai sarana pariwisata. Contohnya Pantai Tenggiri di Bangka Belitung, Pantai Tanah Lot dan Kuta di Bali, serta Pantai Harlem di Papua. Selain pantai ada juga yang namanya Taman Laut. Jadi taman dalam laut gitu ya. Ini terdapat di Pulau Rabiah di Sabang, Karimun Jawa di Jawa Tengah, Kepulauan Derawan di Kalimantan Timur, Pulau Komodo, Taman Nasional Wakatobi dan Bunaken di Sulawesi, serta Raja Ampat di Papua. Karena
luas dan bagusnya taman laut yang ada di Indonesia mendorong orang untuk melihat keindahan tersebut secara langsung, ya. Kayak kemudian yang selanjutnya adalah sebagai sarana transportasi. Selain keindahan laut, laut Indonesia juga menjadi sarana transportasi atau sarana pengangkut barang dan manusia. Biasanya kalau di laut pasti ada pelabuhan gitu ya, ada kapal laut, ada pelabuhannya. Beberapa pelabuhan besar Indonesia antara lain Pelabuhan Tanjung Priuk, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Pelabuhan Bakauni. Ini yang besar-besar aja ya, sebenarnya masih banyak pelabuhan lain. Kemudian rumput laut. Indonesia memiliki 555 jenis rumput laut. Jadi bukan hanya rumput laut yang dimakan di agar-agar ya, tapi ada 500 jenis rumput laut. Potensi rumput laut dapat digunakan sebagai bahan makanan dan kesehatan, serta digunakan sebagai komoditas ekspor. Kemudian yang terakhir ada mutiara. Indonesia merupakan negara yang memiliki kualitas mutiara terbaik yang diakui dunia, yaitu mutiara Laut Selatan atau South Sea Pearl namanya. Jadi kita tuh terkenal sebagai negara penghasil mutiara terbaik di dunia. Adanya di mana? Adanya di Laut Selatan. Ya, mutiara Laut Selatan berasal dari kerang Pinctada maxima. Kerang ini hanya dapat hidup di perairan laut Indonesia. Itulah salah satu kelebihan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Selain di Indonesia, kerang Pinctada maxima juga bisa hidup di Filipina Selatan, Myanmar, dan Australia. Oke, anak-anak ibu, demikian pemaparan sumber daya alam Indonesia yang patut kita pahami. Lagi-lagi, sebagai bangsa dan warga negara Indonesia, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kita dianugerahkan begitu banyak kekayaan alam, baik di darat maupun di lautan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tetap menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada dengan cara menghemat penggunaannya dan melakukan pembaharuan pada sumber daya yang sudah digunakan. Ini adalah latihan soalnya, seperti biasa ada 5 soal harus dikerjakan. Kerjakan dengan benar ya nak, tetap semangat belajarnya. Jangan sedih karena hari ini kita masih belum bisa bertemu, tapi kita harus berdoa sama-sama. Semoga kita segera bertemu di sekolah. Salam kangen dari Bu Ajija. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.